Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nursyawati dengan nomor mahasiswa C1C017085 akan memaparkan materi seputar akuntansi syariah, yaitu berkaitan dengan akad mudharabah. Pertama yaitu pengertian mudharabah. Mudharabah berasal dari bahasa ad-darbi fil ardi yang artinya bepergian untuk urusan dagang. Secara terminologi, akad mudharabah berarti akad kerjasama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha. Laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana, kecuali disebabkan oleh misconduct, negligence, atau violation oleh pengelola dana. Berikut ini adalah gambar dari skema akad mudharabah. Kemudian jenis-jenis akad mudharabah ada 3. Yang pertama yaitu mudharabah mutlaqah, yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah, kemudian yang ketiga yaitu mudharabah musytarakah. Yang pertama yaitu mudharabah mutlaqah, yaitu pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan tujuan mudharabah itu. Namun, apabila ternyata pengelola dana melakukan kelalaian atau kecurangan, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi yang ditimbulkannya. Sedangkan apabila terjadi kerugian atas usaha itu yang bukan karena kelalaian dan kecurangan pengelola dana, maka kerugian itu akan ditanggung oleh pemilik dana. Yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah, yaitu pemilik dananya memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai lokasi, cara, dan atau objek investasi atau sektor usaha. Yang ketiga yaitu mudharabah musytarakah, yaitu pengelola dana turut menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Di awal kerjasama, akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana. Setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut dan akadnya disebut mudharabah musytarakah, atau merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah. Berikutnya yaitu prinsip pembagian hasil usaha di dalam akad mudharabah. Pembagian hasil mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau revenue sharing atau bagi laba atau juga profit sharing. Yang pertama, jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha itu adalah laba bruto, bukan total pendapatan usaha. Sedangkan dalam prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto, yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan modal mudharabah. Dasar-dasar syariah terkait dengan akad mudharabah yang pertama itu berdasarkan Al-Quran, di mana pada surah 62 ayat 10 dikatakan bahwa apabila telah ditunaikan sholat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk dasar syariah as-sunnah pertama yaitu dari Syalih bin Su'aib radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkatan yaitu jual beli secara tangguh, mukarodah atau mudharabah, dan mencampu adukan dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bagaimanakah perlakuan PSAK 105 tentang akad mudharabah? Yang pertama yaitu dari segi entitas sebagai pemilik dana, di mana dana syirka temporer yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. Kemudian yaitu jika nilai investasi mudharabah itu turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang, atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka mengurangi nilai tersebut dan dianggap sebagai kerugian. Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. Kemudian yaitu PSAK 105 tentang penghasilan usaha akad mudharabah. Yang pertama yaitu jika investasi mudharabah melebihi 1 periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.
Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Kemudian PSAK 105 mengenai pengelola dana, yaitu dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirka temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirka temporer diukur sebesar nilai tercatat. Jika entitas menyalurkan dana syirka temporer mutlakah yang diterima, maka entitas mengakui sebagai aset. Jika entitas menyalurkan dana syirka temporer muqayyadah yang diterima, maka entitas tidak mengakui sebagai aset, karena entitas tidak memiliki hak untuk menggunakan aset atau melepas aset tersebut, kecuali dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pemilik dana. PSAK 105 mengenai penyajian akad mudharabah, yaitu pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Kemudian untuk pengungkapannya, yaitu pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas pada 1. Rincian jumlah investasi, kemudian 2. Penyisihan kerugian investasi, kemudian yang ketiga yaitu pengungkapan yang diperlukan sesuai pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Demikianlah presentasi singkat dari saya, semoga dapat dipahami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.